Shalom, selamat pagi Sobat STII yang terkasih. Kita bisa kembali bertemu di acara Ragi. Kiranya kita tetap dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang sehat, dan tentunya kita terus ingat kepada Tuhan, karena Tuhan yang menjadikan kita kuat. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu menjadikan kami kuat, dan tentunya ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu mengarahkan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Arahkan kami Bapa untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Sobat STI yang terkasih, Ragi pada pagi ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 62 ayat 9 berkata demikian, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Amin. Nah, mempercayai Allah dalam keadaan baik itu adalah sesuatu yang mudah. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Bagaimana ketika kita menghadapi keadaan-keadaan, situasi-situasi yang membuat kita terhimpit. Apakah kita tetap mempercayai Allah sepenuh hati? Apakah kita tetap meyakini Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Nah, Daud adalah pribadi yang tetap mempercayai Allah dalam keadaan sulit. Kita melihat bagaimana Daud tetap percaya kepada Tuhan walaupun ia menghadapi situasi-situasi yang sulit. Pada saat itu Daud hendak digulingkan menjadi raja. Kemudian dia juga akan dibunuh. Tetapi di masa-masa yang sulit sekalipun Daud tetap percaya kepada Tuhan. Daud tetap yakin kepada Tuhan. Pengalamannya dengan Tuhan kemudian ia sampaikan kepada umat-umatnya. Pengalamannya yang membawa ia sukacita, pengalaman yang menjadikan dia kuat, kemudian ia sampaikan kepada umat-umatnya dengan tujuan agar umat-umatnya juga percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, renungan pada pagi ini saya beri judul GPS. Saya beri judul GPS. Nah, apa saja nasihat yang disampaikan Daud kepada umatnya? Yang pertama adalah God first, atau percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Nah, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan merupakan hal penting dalam kehidupan kita. Dalam keadaan yang sulit, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Pengalamannya dengan Tuhan dalam berbagai keadaan menjadi dasar untuk Daud percaya kepada Allah. Ada alasan mengapa Daud tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan memberikan keselamatan. Yang kedua karena Tuhan adalah tempat kita berharap. Bukan saja Daud memberikan alasan kenapa kita harus percaya kepada Tuhan, tetapi Daud juga menyampaikan alasan kenapa kita tidak boleh percaya kepada hal-hal lain. Hal-hal lain yang dimaksud oleh Daud adalah di ayat yang ke-10 dan 11. Daud menyampaikan untuk tidak percaya kepada manusia. Menurut Daud, tidak bijaksana kalau kita bergantung kepada manusia. Kalau kita mencari perlindungan dan rasa aman. Kemudian juga Daud menyampaikan bahwa orang-orang semacam seperti
seperti manusia dan lain sebagainya, ya, itu bagaikan angin, tidak memiliki arti apapun. Itulah sebabnya Daud memberikan nasihat kepada umatnya untuk percaya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan sifatnya bukan temporal, tetapi mempercayai Tuhan itu harus setiap saat. Saat kita tersenyum manis kemudian berubah menjadi tangis, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Saat harapan kita bertepuk sebelah tangan, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Kemudian saat keadaan tenang, kemudian menjadi sedih yang tak kunjung hilang, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Singkatnya, percaya kepada Tuhan adalah menaruh seluruh kehidupan kita setiap waktu. Kemudian yang kedua adalah curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Atau saya menyebutnya di sini pray constantly, ya, berdoa setiap saat. Mencurahkan isi hati sama halnya dengan kita berdoa. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang genting, Daud tetap berdoa kepada Tuhan. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Demikian pula kita. Kita juga harus menumpahkan seluruh keluhan-keluhan kita di hadapannya. Kita mempersembahkan keinginan-keinginan kita kepadanya. Dengan segala kerendahan hati, kita juga hendaknya, ya, berserah sepenuh hati kepada Tuhan, menundukkan keinginan-keinginan kita, menundukkan segala hal yang kita curahkan kepada Tuhan berdasarkan kehendak-kehendaknya. Apa alasan kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Yang ketiga adalah karena Allah tempat kita berlindung. Karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Dengan kata lain, saya memberikan poin yang ketiga ini adalah surrender. Ya, karena Allah tempat kita berlindung, makanya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Allah adalah tempat perlindungan kita. Daud menggambarkan Allah seperti kota benteng, Allah seperti gunung batu, suatu tempat yang aman untuk berlindung. Sobat STII, ya, banyak orang membutuhkan rasa aman. Karena yang namanya rasa aman itu adalah kebutuhan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak orang yang berani membayar dengan harga yang mahal untuk menyewa jasa bodyguard. Tujuannya agar mereka aman, terlindung dari mara bahaya. Tetapi di sini firman Tuhan kita dapat memahami bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Allah adalah tempat yang tepat untuk kita berlindung. Allah adalah tempat yang tepat untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi Sobat STI yang terkasih, dalam keadaan apapun saat ini yang kita alami, tiga hal ini, yaitu GPS, God first, pray constantly, dan surrender, kiranya menjadi GPS kita dalam melakukan kegiatan dan melakukan kerjaan kita sehari-hari. GPS ini menjadi penuntun kita untuk kita tetap berserah sepenuh hati kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.